Kobaran api tampak menghanguskan gudang toko grosir peralatan rumah tangga milik Ali Imron di Kecamatan Sumber Gempol, Tulung Agung. Api semakin membesar karena banyaknya barang-barang terbuat dari plastik. Karyawan toko pun berusaha menyelamatkan barang-barang yang ada. 3 unit mobil damkar Tulung Agung dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian. Polisi yang melakukan olah TKP menyatakan api berasal dari terbakarnya tumpukan batang jagung kering yang merembet ke dalam toko. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tak fokus saat berkendara, sebuah mobil menabrak kendaraan yang sedang terparkir dan terguling di Jalan Kapten Tendean, Yogyakarta. Diduga menjadi korban mafia tanah, seorang petani di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat didatangi penagih utang untuk menagih utang 4 miliar rupiah. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Bersama saya Rosalenjo, berikut seputar iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, seorang warga di Kenjeran, Surabaya dikenakan biaya 29 juta rupiah untuk memindahkan tiang listrik yang berada di depan rumahnya. Tiang listrik PLN berukuran besar tersebut bukan terpasang di jalan umum, melainkan terpasang di rumah milik warga. Rp171.711 tiang listrik, dan konten ini sudah pernah kita viralkan. Inilah kondisi rumah Abdul Karim, warga Jalan Bulak Benteng Perintis, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, kesulitan untuk merenovasi rumahnya. Bayar sewa. Tiang listrik PLN ini terpasang di rumah milik Abdul seluas 9 x 8 meter yang dibeli Abdul Karim seharga 150 juta rupiah pada 2013 silam. Untuk memindahkan tiang listrik, Abdul dikenakan biaya 29 juta rupiah. Ya, sebetulnya itu saya mau direnovasi gitu. Ya, karena kendala ada tiang, ya terpaksa saya mau dipindahkan, ternyata maunya dari PLN itu dimintanya 29 juta. Pihak Kelurahan Tambak-Wedi mengaku kesulitan membantu penyelesaian permasalahan tersebut. Pasalnya tiang listrik PLN sudah ada sebelum rumah milik Abdul Karim berdiri. Terlebih rumah tersebut tidak ditempati atau dalam keadaan kosong. Jadi itu menurut informasi dari warga memang tiang itu berdiri sebelum ada rumah. Namun kami sudah pernah cross check, ternyata tidak ada penghuninya. Apakah penghuninya punya rumah lebih dari satu, saya juga belum dapat laporan secara komprehensif. Sementara manajer PT PLN Persero UP3 Surabaya Utara, Bustani Hadiwijaya, dalam rilis resminya menerangkan, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PLN sebagai badan usaha milik negara berhak menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah milik orang dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik termasuk memasang tiang listrik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, diduga menjadi korban mafia tanah, seorang petani di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat didatangi debt collector dengan menagih utang sebesar 4 miliar rupiah. Hasil pemeriksaan data pribadi korban disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk pinjaman di sebuah bank.
Kacung Supriyatna, petani asal Kampung Cikarang, Desa Jaya Mulya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terkejut setelah didatangi oleh debt collector sebuah bank. Dirinya mendapat tagihan pinjaman sebesar 4 miliar rupiah pada tahun 2021 silam. Pinjaman tersebut dilakukan dengan mengagunkan sertifikat tanah dengan atas nama miliknya. Pria berusia 63 tahun itu pun terkejut karena dirinya tidak pernah merasa mengajukan pinjaman apapun dari bank. Pemirsa, sepasang lansia pengendara motor menjadi korban kecelakaan akibat tersangkut alat peraga kampanye di flyover Kuningan Mampang, Jakarta Selatan. Akibat kecelakaan, kakek nenek tersebut mengalami luka serius di bagian wajah hingga dilarikan ke rumah sakit. Ya, pemirsa, dari video amatir milik warga yang melintas saat sepasang lansia pengendara motor terjatuh akibat tersangkut alat peraga kampanye partai di flyover Kuningan, Mampang, Jakarta Selatan. Sang nenek terkapar dan mendapatkan luka di pergelangan kaki dan wajah. Sementara sang kakek harus berjalan tertatih dengan luka di kaki dan wajah. Menurut saksi mata, kedua korban melaju dari arah Cawang menuju Slipi. Kendaraan sepeda motornya pun tersangkut dan seketika terjatuh. Sri Suprapti, Ketua Panwaslu Kecamatan Mampang Prapatan, mengatakan nantinya pihak Panwaslu akan melakukan koordinasi dengan pihak Bawaslu Pusat dan menindaklanjuti ke Parpol terkait pemasangan APK di sejumlah wilayah yang membahayakan. Pemirsa, tim SAR mengevakuasi para pekerja tambang batubara yang terjebak banjir di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Warga lainnya termasuk wanita hamil juga terpaksa dievakuasi dengan perahu karena ruas jalan terendam banjir. Anggota tim SAR berupaya menyelamatkan para pekerja tambang batubara yang nyaris terseret arus deras luapan Sungai Rawas, Kabupaten Muratara. Ketinggian luapan banjir yang mencapai hampir 2 meter membuat menyulitkan proses evakuasi. Selain terkendala dengan terbatasnya peralatan penyelamat, petugas juga harus menempuh lokasi posko yang cukup jauh. Di Desa Pau, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara, warga mengevakuasi seorang wanita yang hamil 9 bulan untuk dibawa ke rumah sakit. Namun akibat ruas jalan terendam banjir dan tak bisa dilalui kendaraan, warga harus membawa ibu hamil dengan perahu. Banjir yang terjadi kali ini cukup luas dengan menggenangi 6 kecamatan di Kabupaten Muratara. Pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi. Guguran material vulkanik dan awan panas meluncur sejauh 1.400 meter dari arah puncak mengarah ke hulu Kalibebang. Rekaman kamera pengawas BPPT-KG Yogyakarta memperlihatkan aktivitas semburan awan panas guguran Gunung Merapi sejak Rabu siang. Awan panas guguran Gunung Merapi berlangsung selama 134 detik. Meluncur sejauh 1.400 meter mengarah ke hulu Kalibebang. Aktivitas vulkanik masih tinggi, sehingga status Gunung Merapi ditetapkan pada level 3 atau siaga. Warga di sekitar lereng Gunung Merapi dihimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, khususnya dengan ancaman banjir lahar dingin yang terjadi jika hujan turun. Pemirsa, jumlah pasien infeksi saluran pernafasan atau ISPA di Sidoarjo, Jawa Timur terus meningkat. Hal ini akibat dari musim pancaroba atau peralihan dari musim panas ke penghujan. Jumlah pasien infeksi saluran pernafasan di sejumlah rumah sakit umum di Sidoarjo kian meningkat. Seperti di Rumah Sakit Umum Siti Hajar Sidoarjo, tercatat lebih dari 50 orang pasien ISPA setiap hari datang ke poli umum untuk menjalani pengobatan. Sementara hingga kini, pasien ISPA yang menjalani rawat inap jumlahnya mencapai lebih dari 100 orang. Pasien yang merupakan anak-anak dan dewasa rata-rata mengeluhkan batuk, pilek hingga radang tenggorokan.
Untuk pasien ISPA dengan kategori sedang, pihak rumah sakit menyarankan pasien untuk menjalani rawat jalan. Sementara itu, pasien ISPA akut langsung menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengatur pola hidup sehat di masa pancaroba saat ini. Pemirsa, calon wakil presiden Caimin, Gibran, dan Mahfud MD akan kembali bertemu dalam debat putaran keempat Minggu 21 Januari mendatang. Lalu untuk debat membahas isu lingkungan, sumber daya alam, pangan, hingga energi, siapakah yang paling peduli dan punya solusi? Dan berikut apa kata fakta. Debat calon wakil presiden akan kembali digelar pada akhir pekan ini. Caimin, Gibran, dan Mahfud MD akan kembali dipertemukan dalam debat keempat dengan tema pembangunan berkelanjutan, energi, sumber daya alam, pangan, lingkungan hidup, hingga masyarakat adat. Isu seputar lingkungan diperkirakan akan menjadi topik yang hangat diperdebatkan. Lalu apa kata fakta? Pertama kita kupas dulu visi misi Capres-Cawapres. Ada pasangan Ganjar Mahfud yang tercatat paling banyak menyebutkan kata kunci lingkungan dan energi, yakni sebanyak 47 kata. Salah satunya yakni mempercepat perwujudan lingkungan hidup berkelanjutan melalui ekonomi hijau biru. Kemudian ada pasangan Anies dan Caimin dengan 44 kata, yakni pada kalimat memastikan biaya hidup rendah melalui kemandirian pangan dan ketahanan energi. Kemudian ada pasangan Prabowo Gibran dengan 44 kata juga, yakni ada pada kalimat mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, dan ekonomi hijau biru. Tak hanya dari visi misi, tentu masyarakat perlu mendengar langsung ide, gagasan, dan solusi yang ditawarkan secara konkret atas permasalahan yang benar terjadi saat ini. Soal sumber daya alam, pasokan minyak terus turun hingga 90%. Kebutuhan minyak harus dipenuhi dengan impor dan bukan dari alam sendiri. Begitu pula dengan kebutuhan gas LPG yang 80% masih harus impor. Pembangunan di Indonesia kerap bersifat eksploitatif sehingga mengancam kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat dan desa. Yang paling krusial dari isu lingkungan hidup ya tentunya soal krisis iklim gitu ya. Misalkan bagaimana kejahatan korporasi terhadap lingkungan gitu ya, seperti kebakaran hutan dan lahan, yang juga kemudian karhutla ini terus-menerus berulang gitu ya setiap tahun, dan ini berdampak pada krisis iklim gitu ya. Selain itu juga kejahatan lingkungan lainnya, pencemaran udara, pencemaran lingkungan gitu ya, berikut dengan konflik agraria. Kalau dari visi misi Cawapres sendiri, pasangan yang mana yang terlihat peduli terhadap isu lingkungan? Ya, kami mencoba melihat gitu ya visi misi ketiga calon gitu. Ada beragam presentasi siapa yang paling banyak menyebutkan soal lingkungan hidup gitu ya, siapa yang paling banyak menyebutkan soal rakyat. Tetapi dari itu semua kami tidak kami sebenarnya lebih melihat pada komitmen dalam implementasi visi dan misi itu nanti gitu ya, ataupun kemudian jejak rekam jejak dari ketiga calonnya gitu. Visi misi itu bisa saja baik terdengar gitu ya dan elok dibaca, tetapi rekam jejak itu tidak bisa dibohongi dalam konteks bagaimana komitmen mereka terhadap lingkungan serta jaminan mereka dalam menjalankan visi misi itu gitu ya. Kami menunggu ya dan menantang gitu ya para
ketiga calon capres dan cawapres ataupun siapapun nanti yang terpilih gitu ya, untuk kemudian melakukan hal yang paling mendasar. Apa itu adalah keadilan pengelolaan sumber-sumber penghidupan atau kemudian implementasi dari reforma agraria sejati, bukan reforma agraria ala rezim hari ini yang hanya jatuh pada aktivitas sertifikasi tanah gitu ya. Topik lain yang juga diperkirakan akan memanas, yakni soal pasokan energi atau energy security dan transisi energi. Saat ini 87% pasokan energi di Indonesia masih berasal dari energi fosil. Sementara Indonesia telah menargetkan net zero emission pada tahun 2060. Sementara sebuah negara rata-rata perlu 25 hingga 30 tahun lamanya untuk bisa mengubah struktur energi fosil ke energi terbarukan. Diharapkan dalam perdebatan ini tak hanya di permukaan saja, namun hingga ke akarnya. Iya, topik yang kami harapkan ini dibahas oleh para cawapres ya. Ini pertama terkait transisi energi dalam memenuhi komitmen Indonesia mencapai Enhanced Nationally Determined Contribution di tahun 2030 dan juga net zero emission di tahun 2060. Karena yang kita tahu saat ini permasalahan di Indonesia ini adalah oversupply listrik. Bagaimana bisa memecahkan permasalahan oversupply listrik tapi juga bisa memenuhi komitmen untuk pengurangan emisi melalui transisi energi di 2030 dan juga 2060. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini terkait hilirisasi migas dan juga minerba. Sayangnya Energy Watch mencatat, belum ada paslon yang tampak memahami betul masalah energi yang tengah dihadapi Indonesia. Saat ini kami belum melihat ya komitmen dari ketiga pasangan cawapres dalam transisi energi, bagaimana mencapai ENDC di tahun 2030 dan juga 2060. Karena kami melihat ketiga pasangan capres cawapres ini tidak benar-benar memahami permasalahan yang ada. Tiap cawapres punya jurus masing-masing untuk menghadapi debat keempat kali ini. Ada Mahfud MD yang akan berfokus pada permasalahan hukum, karena masalah apapun yang dihadapi, konstruksi hukum harus kuat dan maksimal. Sementara Caimin akan berfokus pada pengembangan desa dengan memperjuangkan dana desa naik hingga 5 miliar rupiah per desa. Sementara Gibran meluangkan waktu untuk bertemu dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait tema debat kali ini. Ketiga cawapres tentu sudah punya persiapan untuk berdebat tentang tema debat keempat. Saling serang antar cawapres juga diperkirakan akan terjadi khususnya soal rekam jejak hingga kepemilikan lahan. Debat cawapres diperkirakan akan kembali panas seperti pertemuan sebelumnya. Namun diharapkan tak hanya sekedar panas, namun segala persoalan lebih dalam dapat terkupas. Saya Jen Cahyani bersama juru kamera Raga Firdaus. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya. Pemirsa, caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 dari Partai Perindo Angela Tanusudibyo belusukan ke Kampung Ngagal Rejo, Surabaya. Angela yang saat ini menjabat sebagai Wamen Parekraf menyapa masyarakat dan membagikan paket sembako kepada kader dan pemegang KTA Partai Perindo. Kehadiran Angela Tanusudibyo disambut antusias oleh warga Ngagel Rejo, Kota Surabaya. Angela yang hadir sebagai caleg DPR RI Dapil Jatim 1 ini menyapa warga sekaligus berdialog dan menyerap aspirasi warga setempat. Nah, tahu nggak pemilu gunanya apa? Memilih wakil rakyat. Penting nggak milih wakil rakyat? Penting kenapa, Bu? Coba ini paling benar. Untuk kesejahteraan masyarakat. Kepada masyarakat, Angela yang juga Wamen Parekraf ini juga mensosialisasikan visi misi Partai Perindo dan tata cara pencoblosan surat suara pada pemilu 2024 mendatang. Sejak berdirinya Partai Perindo, kami konsisten. Bahkan di Mars Perindo yang tadi kita nyanyikan bersama-sama, itu cita-cita kami adalah mengentaskan kemiskinan.
kami yakin seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama untuk sejahtera. Dalam kesempatan ini, Angela Tanusudibio juga berbagi paket sembako murah untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita pagi ini. Saya Rosalin Cius, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.